Saya pikir FPI itu tidak punya agenda justru. Oh, Saya justru berpikir FPI ini malah justru digunakan oleh kelompok tertentu untuk bargaining dia. Itu yang saya khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Akbar Faisal Uncensored di podcast saya ini. Hari ini saya kedatangan tamu sahabat lama. Bahkan saya memintanya untuk hari ini menceramahi kita semuanya. Sebab sejujurnya memang beliau adalah seorang guru, seorang dosen, dan juga adalah sekretaris umum Sekum PP Muhammadiyah. Selamat datang di tempat saya, Mas Muti. Ya, terima kasih Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lama kita nggak jumpa ini. Lama. Saya hanya lihat-lihat Bang Akbar di TV. Iya, saya akhirnya memutuskan untuk mengundang jenengan ke sini nih karena saya pengen, udah lama saya tidak diceramahi oleh jenengan. Pengen ngobrol dengan sahabat-sahabat yang bisa memberikan kita cara pandang yang lebih utuh, yang lebih menyeluruh tentang apa sih yang kita hadapi hari ini. Hari ini kan ruang publik kita ini demikian gaduh. Ya, betul. Yang salah satunya itu adalah pemainnya, kalau boleh kita katakan seperti itu, adalah teman-teman yang berada pada kelompok atau organisasi dengan agama yang menjadi isunya gitu ya. Ya. Itulah kira-kira seperti itu. Nah, menurut jenengan sebenarnya apa yang sedang terjadi di ruang publik kita hari ini dengan apa yang saya sampaikan tadi? Ya, yang pertama memang kita sekarang secara politik itu kan hidup di era keterbukaan. Ya. Ya, sejak reformasi 98 itu semua orang bisa berkata apapun juga. Orang menyebut celebrating demokrasi lah, merayakan demokrasi, dan ada freedom of expression dan ada freedom of speech yang juga memang itu menjadi konsekuensi dari apa yang kita sebut dengan demokrasi itu. Makanya ada yang bilang demokrasi is noisy. Demokrasi itu artinya gaduh. Iya. Demokrasi gaduh atau gaduh. Membuat gaduh bahkan. Iya, betul. Nah, itu konsekuensi karena ketika semua orang itu bebas berpendapat, maka akan ada banyak sekali pendapat. Dan itu juga sebuah indikasi dari demokrasi yang sehat sebenarnya. Kalau kita lihat teorinya Diamond itu kan memang ada 4 ya indikator demokrasi yang sehat itu. Salah satunya adalah civil participation in public life. Kan? Jadi ada partisipasi publik yang memang sangat aktif dalam berbagai urusan yang menyangkut kehidupan atau hajat hidup orang banyak itu. Karena itu Bang Akbar mengalami kan ketika menjadi anggota dewan itu banyak sekali ide berseliweran, kelompok ini menyampaikan ini. Mulai dari yang substantif, yang memang serius, sampai ada yang asal bunyi gitu. Dan itu kemudian mendapatkan akselerasi dari media sosial yang juga luar biasa, tidak bisa dikontrol. Kalau orang misalnya menggunakan media, sebutlah televisi atau koran, kan ada regulasi-regulasi yang sangat ketat mengatur. Misalnya undang-undang penyiaran, undang-undang pers dan sebagainya. Tapi kalau di media sosial ini kan sebelum ada undang-undang ITE itu nyaris tidak ada aturan. Tidak ada sensor, tidak ada editor. Semua orang bisa menyampaikan apa saja. Yang itu memang akan menjadi sebuah situasi di mana memang kita ini akan mengalami crowded. Jadi ada crowd gitu, kerumunan. Yang kerumunan itu berbagai macam. Kemudian ada crowded, kerumunan yang satu dengan yang lain saling bertabrakan. Nah, dalam situasi seperti ini maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, Bang Akbar. Yang pertama, ada kelompok yang memang dia sangat dominan mengontrol lalu lintas itu. Nah, sekarang muncul istilah yang dulu kita bayangkan namanya buzzer. Itu kan dulu nggak pernah kita bayangkan. But that is exist now, itu eksis sekarang. Dan itu kerjaannya kan sebenarnya melakukan apa yang disebut dengan mobilisasi gagasan, yang itu channelnya luar biasa. Kemudian kedua ada kelompok yang dia memang pakai jalur-jalur tradisional.
Ya, misalnya dia menggunakan saluran-saluran organisasi, saluran-saluran massa yang dia sifatnya memang ya lebih kepada kita menyebutnya dengan saluran yang kita sebut dengan saluran sebutlah konvensional ya atau tradisional gitu. Nah, yang ketiga itu ada kelompok yang tidak punya semuanya. Online juga tidak punya, kemudian jalur-jalur yang tradisional juga tidak punya, tapi dia perlu eksis. Ya. Nah, eksistensi dia ini kemudian diekspresikan dengan cara-cara yang kita menyebutnya dengan notorious gitu. Dalam istilah bahasa Inggris itu kan ada istilah popular, ada notorious. Popular itu terkenal tapi baik. Kalau notorious itu terkenal tapi tidak baik gitu. Nah, dia ini memang melakukan sesuatu yang membuat dia itu menjadi seksi secara publisitas. Sehingga dia karena dia tidak punya channel, maka orang akan memberitakan dia, yang dengan pemberitaan itu maka dia akan menjadi populer. Nah, dalam kaitan ini maka banyak kan kemudian kecenderungan orang yang mengalami gejala populisme. Yang penting dia terkenal, sampai anak-anak sekarang kan ada yang ngeprank gitu demi dia menaikkan rating follower dan sebagainya itu. Meskipun itu melawan logika, tapi ternyata ada pasarnya. Dan kadang-kadang melawan hukum juga, tapi ada pasarnya gitu. Ya. Tapi kan itu karena tadi ada freedom itu, maka dia semuanya akan eksis dan itu menjadi bagian dari realitas kehidupan sosial kita. Nah, dalam kaitan ini juga ada orang yang sebenarnya dia khawatir dengan segala hal ini. Ini nggak bisa ini, sesuatu yang nggak benar kok populer. Sesuatu yang misalnya isinya melawan agama kok pengikutnya berjuta-juta. Nggak benar ini gitu. Nah, ada kelompok yang merasa ini gelisah, kemudian dia bergerak dengan caranya sendiri. Nah, karena menganggap bahwa sesuatu itu bertentangan dengan agama, maka dia menggunakan agama sebagai bagian dari formula begitu untuk mengatasi persoalan itu. Ditahan dulu sampai di situ, Mas. Kita menyebut diri kita hari ini sebagai bagian dari masyarakat maju modern dengan kecepatan menuju masa depan yang hampir tak terpikirkan sebelumnya. Betul. Tapi kemudian ada sebagian dari kita ternyata kembali ke masa lalu. Dengan tadi yang jenengan bilang menjadikan salah satunya agama sebagai isu untuk itu. Yeah. Apakah sebenarnya ini baik bagi demokrasi kita atau justru kita kembali ke belakang? Kalau konteksnya adalah demokrasi sebagai sistem nilai, demokrasi sebagai sebuah budaya, dan demokrasi sebagai sistem politik, itu sih oke-oke saja ya. Karena sepanjang dia itu masih menghormati hukum yang berlaku, kemudian dia masih menghormati eksistensi kelompok lain yang berbeda, dan kemudian dia juga menyuarakan sesuatu yang menjadi bagian dari aspirasinya, that's fine, nggak ada persoalan dengan itu. Nah, problemnya adalah ketika kemudian justru demokrasi ini hanya menjadi sistem politik yang nilai dasarnya hilang. Nilai dasar demokrasi itu kan dari sekian banyak itu saya menyebut 3 lah yang mendasar. Yang pertama kan egalitarianisme kemanusiaan. Di mana demokrasi itu meniscayakan adanya kesamaan antar siapapun, sehingga ya semua orang sama kan, dan sering ada yang mengatakan ya suara seorang ulama itu sama dengan suara ya masyarakat biasa gitu. Saya tidak menggunakan bahasa lain yang beberapa hari ini agak populer ya. saya nggak menyebut itu ya. Itu kan sama nilainya, sehingga demokrasi itu kalau kata seorang kawan itu kan meniscayakan sebuah kesamaan antar manusia yang dia memang eksistensinya dihitung berdasarkan jumlah. Jadi berdasarkan jumlah kepala, bukan berdasarkan jumlah isi kepala. Pada sisi itu terletak fairness dari demokrasi, dan itu yang disebut dengan nilai egalitarianisme kemanusiaan. Yang kedua, demokrasi kan meniscayakan pluralisme. Satu tatanan di mana memang orang itu harus menghormati satu dengan yang lain, karena kita tidak sendiri. Demokrasi itu mesti meniscayakan perbedaan pilihan. Kalau tidak ada perbedaan pilihan, namanya tidak demokrasi. Mesti ada perbedaan pilihan, sehingga karena itu maka diperlukan sikap dan pandangan yang menghormati perbedaan pilihan, dan juga sikap empati dan simpati kepada orang lain yang berbeda pilihan. Jadi pada konteks ini demokrasi kan berbicara mengenai sharing,
bahwa orang bertarung untuk menjadi anggota legislatif, orang bertarung menjadi kepala daerah, itu kan proses kompetisi. Tapi kepada hakikatnya kan dia tidak ingin mengalahkan yang lain dalam pengertian menihilkan yang lain. Karena itu adalah bagian dari proses sharing dan proses competition itu. Makanya kemudian ada nilai yang ketiga itu meritokrasi. Sebenarnya kan demokrasi meniscayakan yang terbaik itulah yang kemudian dipilih. Nah kalau nilai tiga ini berjalan Bang, itu demokrasi bisa menjadi sebuah budaya yang menghadirkan kesejahteraan. Nah problemnya sekarang ini semuanya ini tinggal prosedur gitu. Prosedurnya diikuti, ada pemilihan. Tapi nilai transparansinya tidak ada. Ada pencalonan, tapi tidak diseleksi menurut kapasitas, integritas. Yang menentukan kan isi tas sekarang ini gitu. Nah kalau sudah begini, secara prosedur dia tidak salah. Tapi secara nilai itu bermasalah gitu. Nah itu yang kemudian sekarang menjadikan orang begitu pesimistis terhadap demokrasi. Tiba-tiba sebuah buku yang sekarang ini populer hari-hari ini kan How Democracy Die itu ya. Dan itu kan sebenarnya sudah populer pada sekitar sejak 10 tahun yang lalu. Orang mulai, walaupun sebagian menggunakan tanda tanya, ada yang menggunakan Is Democracy Dying dan seterusnya. Itu karena memang demokrasi sudah bergerak ke arah sistem yang lebih menjadi bagian dari sistem orang merebut atau menurunkan kekuasaan, bukan tiga nilai yang menjadikan orang ini menjadi elegan, menjadi terbuka, tidak memutlakkan kekuasaan, mengedepankan kejujuran gitu. Nah di situ yang kemudian ada orang yang gelisah dengan situasi ini. Nah, sehingga kemudian ada yang menyerang demokrasi dengan jargon agama. Misalnya kalau demokrasi itu penentunya rakyat, lalu di mana daulat Tuhan? Orang mulai mengatakan itu kan. Kalau kemudian semua penentunya rakyat, maka mohon maaf misalnya, ini kan sering kali muncul. Kalau rakyatnya itu maling, maka pemimpinnya maling kan begitu. Nah, tetapi kan sesungguhnya tidak selalu linear seperti itu. Tapi ada orang yang memang menyerang demokrasi secara teologis. Ada juga yang kemudian memang mencoba untuk melihat this system is the best. Sistem ini adalah yang terbaik. Kalau ada yang tidak setuju itu yang terbaik, it is the most likely system. Ini sistem yang paling mungkin. Nah, tapi memang selalu kan semuanya tergantung dari siapa yang mengisinya. Kalau kita bawa pendekatan yang jenengan jelaskan tadi itu dalam konteks kita hari ini, apakah hari-hari ini yang bergerak agak ekstrim dengan pendekatan yang jenengan jelaskan tadi itu juga adalah orang-orang yang kecewa pada demokrasi yang sedang kita jalankan hari ini di sini. Saya sebut satu nama lah. Apakah itu bentuk kekecewaan FPI sehingga kemudian mereka menjadi lebih ekstrim hari ini di ruang publik? Saya pikir FPI itu tidak punya agenda justru. Saya justru berpikir FPI ini malah justru digunakan oleh kelompok tertentu untuk bargaining dia. Itu yang saya khawatir. Coba kalau kita lihat selama ini kan misalnya Habib Rizik itu nggak dapat apa-apa dari apa yang semua yang dilakukan selama ini. Kalau orang melakukan proses politik itu kan mesti dia harus gain something dong, dia harus mendapatkan sesuatu. Tapi apa yang didapatkan Habib kan tidak ada. Tapi bisa kita lihat siapa-siapa yang mendapatkan benefit dari kegiatan yang dilakukan oleh Habib. Saya justru khawatir ya organisasi seperti FPI ini dan tokoh-tokohnya itu hanya menjadi wayang dari sebuah kepentingan besar yang dia punya agenda-agenda kekuasaan dengan menggunakan Habib sebagai pionirnya. Atau mungkin dalam konteks lain ada kelompok-kelompok yang memang sengaja merekayasa sesuatu, dia punya big agenda besar yang kita tidak tahu siapa itu. Ini betul-betul anomali ini gitu. Dan kemudian menggunakan FPI ini sebagai perangkat atau sebagai instrumennya. Coba kita lacak Bang Akbar dari sejak pertama FPI ini muncul. Dia terbentuk pada tahun 98 dengan agenda utama kemarin kepada Munarman yang juga hadir di sini. Saya pertanyakan dengan mengusung apa yang kita kenal sebagai Islamisme konservatisme. Saya jadi kaget kalau Pak Mukti itu mengatakan bahwa justru FPI tidak punya agenda. Apakah seperti itu? Coba kita lihat ketika ini muncul pertama. Ini kan awalnya
Kalau saya baca di beberapa riset ya, ini kan kelompok yang diciptakan oleh rezim pada waktu itu untuk melawan gerakan reformasi dan kelompok-kelompok mahasiswa yang bergerak untuk itu. Namanya kan tidak itu awalnya, ada nama lain. Kemudian di kemudian hari bertransformasi dengan nama FPI itu. Nah, selama kelompok-kelompok ini ada, cara dia bergerak kan dari waktu ke waktu berubah. Coba Bang Akbar perhatikan, awal-awal itu dia bergerak tidak di ranah politik, tapi di ranah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya sweeping tempat hiburan dan berbagai macam tempat yang disebut sebagai tempat maksiat itu. Saya sempat berinteraksi dengan Habib beberapa saat ya, sampai sempat bareng sama beliau ketika sempat berkunjung ke Iran. Kemudian juga beliau sempat ke PP Muhammadiyah juga ketika saya masih sekretaris pada waktu itu. Bahkan sempat saya agak bercanda, kan beliau mulai pakai tongkat itu. Saya bercanda, wah sejak jadi imam besar sekarang pakai tongkat itu. Saya masih, dan orangnya sebenarnya Habib ini orangnya lembut. Orangnya lembut dan orangnya itu enak diajak bicara. Jadi tidak segarang kalau sedang pidato. Secara personal ya, my personal interaction itu orangnya orangnya itu peaceful sebenarnya. Tetapi memang mungkin karena beliau ini itu tadi karena tulus gitu ya. Nah, itu yang mungkin ya, saya menduga mungkin itu digunakan oleh big power yang kita tidak tahu, yang kemudian orientasi gerakannya kan mulai berubah. Awal-awal sama sekali nggak ada bicara-bicara politik FPI itu. Nah, belakang-belakang yang kemudian mulai bicara politik. Iya, memang gitu. Akhir-akhir ini, dan sempat juga saya tanyakan kepada Mas Narman ya, Pak Munarman soal itu, ada pengakuan bahwa mereka mungkin saja telah berpolitik, tapi pada bagian-bagian tertentu, khususnya yang berhubungan dengan gerakan-gerakan kemanusiaannya gitu ya. Gitu. Dan bahkan mereka mengatakan, karena saya tanya, apakah Anda tidak merasa dimanfaatkan? Dia menjawabnya bahwa ya siapa yang mau memanfaatkan kami, kira-kira seperti itu ya. Makanya saya agak kaget ketika Pak Muti itu mengatakan bahwa bisa saja mereka telah dipakai gitu ya, dengan sejarah pendirian mereka. Sementara mereka sendiri dengan sangat kukuh mengatakan bahwa kami ini gerakan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Pertanyaan saya pada akhirnya, kalau begitu keadaannya, apakah kemudian isu agama itu masih menjadi relevan kalau kita mau mengubah situasi ini gitu? Kalau dalam konteks Indonesia memang itu masih sangat relevan ya. Karena bangsa Indonesia ini kan bangsa yang religius. Ya, kita lihatlah perbandingannya dengan negara lain dari sisi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia apapun agamanya yang saya lihat, itu memang melihat berbagai persoalan selalu dari teologi. Yang Islam ya begitu, yang Kristen ya begitu, yang Hindu ya begitu, yang Buddha juga begitu, yang Konghucu juga begitu. Sehingga karena banyak persoalan itu dilihat dari sudut pandang teologi, maka memang agama itu akan senantiasa bisa menjadi bagian dari, sebutlah misalnya sandaran gitu untuk orang melakukan apapun. Tapi apakah itu juga mampu menawarkan jalan keluar? Nah, itu yang sekarang mulai harus kita lihat secara objektif. Karena proses yang terjadi sekarang ini kan sebenarnya terjadi apa yang oleh saya pinjam misalnya Pak Kunto Wijoyo itu konvergensi. Yang konvergensi itu tidak hanya konvergensi politik, sebagiannya juga konvergensi keagamaan. Misalnya kalau dalam konteks Islam itu kan dulu yang namanya NU Muhammadiyah itu kan seperti Tom and Jerry itu. Udahlah pokoknya nggak pernah ketemu gitu. Sampai ada ungkapan misalnya, udahlah daripada dengan NU atau Muhammadiyah lebih baik dengan Kristen sekalian gitu. Kadang-kadang ada begitu kan. Nah, tapi sekarang kan muncul konvergensi di mana NU Muhammadiyah itu hanyalah wadah di dalam orang itu berdakwah yang sebenarnya on the ground, terutama hal-hal yang menyangkut misalnya ritual yang selama sekian tahun menjadi salah satu sumber perpecahan dan perbedaan itu sekarang mulai cair orang. Orang mulai berpikir terbuka, sudahlah tidak usah Muhammadiyah, NU tidak usah fanatik, yang penting Quran dan Sunnah, yang penting sama-sama syahadat, yang penting semuanya mengajak kepada kebaikan gitu. Sehingga kemudian simbol-simbol keagamaan itu juga sekarang mulai bergeser.
Mulai bergeser dalam pengertian tadi, fanatisme kepada golongan itu dalam banyak hal itu mulai menurun. Bahkan dalam politik juga, kalau di Muhammadiyah balik lagi kan, misalnya muncul dalam risetnya sahabat saya Pak Munir itu kan muncul namanya varian MUNU ya. MUNU itu Muhammadiyah NU misalnya. Yang itu memang anak-anak yang orang tuanya itu NU, sekolahnya di Muhammadiyah, kuliahnya di Muhammadiyah misalnya. Atau misalnya juga saya menyebut di riset saya itu ada Kristen Muhammadiyah misalnya. Orang yang memang by religion itu Kristen tapi sekolahnya di Muhammadiyah, dia paling getol membela Muhammadiyah. Di daerah-daerahnya Bang Akbar mungkin banyak di kawasan timur itu. Ya, saya jadi tertarik sebenarnya dengan sejarah pergerakan Muhammadiyah ya. Ya. Kenapa sampai saya memulai dengan pendekatan yang tadi dengan memberikan contoh FPI? Karena dalam sejarahnya Muhammadiyah eksis hingga hari ini bersama dengan kita sebagai sebuah bangsa dengan pendekatan yang moderat. Saya ingin mengatakan malah mungkin Muhammadiyah berhasil mengedukasi bangsa ini dengan pendekatan yang soft itu tadi, tetapi juga membawa kita ke masa depan. Contoh misalnya dalam hal pemberdayaan ekonomi warganya gitu ya. Kenapa kemudian ada pihak yang kembali ke belakang dengan pendekatan yang ekstrim tadi itu untuk mengubah situasi gitu? Apa yang terjadi? Apakah karena kekecewaan pada pemerintahan atau pada elit atau apa gitu? Kalau pada konteks FPI saya kira tidak kembali ke belakang sebenarnya. FPI ini secara ideologi itu ahlus sunnah, ahlus sunnah. Bahkan amalia keagamaannya itu, mohon maaf ya, itu kan amalia keagamaan yang sebenarnya mirip dengan NU. Jadi FPI ini tidak bisa disamakan dengan Salafi. Dia tidak Salafi. Karena itu dia tidak misalnya mengusung tema-tema pemurnian akidah, kemudian mempertahankan Quran Sunnah, enggak. Mereka ini gerakan yang menurut saya memang ya saya menyebutnya dengan untuk tidak mengatakan pragmatis ya, tetapi kelompok yang memang dia itu menurut saya sangat mungkin kalau saya menyebutnya dengan kelompok yang agak reaktif gitu. Jadi ini ada tempat maksiat, grebek, ini ada begini, grebek gitu. Karena dia melihat secara tekstual bahwa apa yang ada itu secara deskripsi lahiriah memang bertentangan dengan agama. Dan ada pembiaran di situ. Nah, karena itu maka menurut saya problem terhadap FPI ini menurut saya salah satunya adalah problem di mana dia main hakim sendiri. Itu yang menjadi problem dalam konteks kenegaraan. Tetapi problem di mana mereka main hakim sendiri itu juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada FPI. Kenapa dia kemudian main hakim sendiri? Karena memang ada sebuah pelanggaran yang dibiarkan oleh negara. Jadi problemnya sebenarnya memang ada problem omission dari aparat, gitu. Ada problem omission dari aparat yang kemudian itu diikuti dengan perasaan dan mungkin ada panggilan agama untuk dia membenahi situasi dengan caranya itu. Menurut Pak Muti itu, apakah negara telah cukup benar atau fair menghadapi FPI dengan gerakannya yang terjadi hari ini? Ya, kalau menurut saya kan sejak dulu Muhammadiyah ini organisasi yang menekankan dan mengajak kepada anggotanya untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara kita ini. Muhammadiyah mendukung Pancasila, mendukung semua konstitusi. Dan ketika sebuah konstitusi, sebuah undang-undang itu sedang disusun, Muhammadiyah kan memilih untuk terlibat di dalam secara partisipatif dengan saluran-saluran politik yang ada. Menyampaikan pandangannya kepada DPR, menyampaikan pandangannya kepada ketua-ketua partai, menyampaikan pandangannya di ruang publik. Jadi Muhammadiyah berperan sebagai kelompok lobby dan kelompok opinion maker lah, gitu, pemberian gagasan. Dan Muhammadiyah percaya diri dengan itu, karena itu saluran-saluran yang memang secara konstitusional memang harus dipilih dalam konteks kehidupan di mana kita ini memiliki berbagai aspirasi yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, problem terhadap FPI itu, mohon maaf ini pengamatan saya sekilas, seringkali penyelesaiannya itu penyelesaian politik, bukan penyelesaian hukum. Jadi kalau menurut saya pada konteks negara hukum, mohon maaf ya agak contoh ekstrim, siapapun yang tidak pakai helm itu kan melanggar aturan. Jadi tidak bisa orang mau ke gereja tidak pakai helm dibiarkan,
kemudian orang mau ke masjid, mau ke pengajian tidak pakai helm dibiarkan, atau orang mau ke pura tidak pakai helm dibiarkan. Dalam konteks negara hukum, ya siapapun mau kemanapun, ya harus mematuhi aturan hukum yang ada. Jadi tidak bisa karena alasan mau sholat Jumat kemudian helm diganti kopiah, kan nggak bisa, gitu kan? Bisa agak heran juga Bang Akbar pakai kopiah, saya enggak. Ini yang lebih ustaz sebenarnya Bang Akbar, saya. Harusnya tadi saya pakai kopiah. Tapi mungkin heran kalau saya tiba-tiba pakai sorban ya. Nah, maksud saya Muhammadiyah itu ingin seperti itu Bang. Gitu. Kalau kita misalnya melaksanakan sholat, kalau kita sholat di rumah, nggak ada urusan dengan aturan, terserah kita. Tapi begitu kita sholat di masjid, apalagi kita mendirikan masjid, itu tidak bisa lagi kita mengabaikan aturan-aturan yang berkenaan dengan publik. Itu tanahnya punya siapa, ya kan? Kan harus jelas, harus bersertifikat. Itu kan urusan dengan negara. Kemudian lingkungannya seperti apa? Sebab apa? Kita orang sering mengatakan ini hak saya menjalankan ajaran agama dijamin undang-undang, tapi juga ada hak warga negara yang lain yang tinggal di sekitar tempat ibadah itu yang dia mungkin terganggu karena orang lalu lalang di depan rumahnya. Kemudian mungkin kalau jamaahnya kaya seperti Bang Akbar ini pakai mobil, jamaahnya satu, mobilnya ukuran 10 orang misalnya, yang itu kemudian menimbulkan kemacetan, itu kan harus diatur. Jadi nggak bisa kemudian kita sebagai umat beragama ini mengabaikan aturan-aturan yang ada atas nama kebebasan menjalankan ajaran agama. Kebebasan menjalankan ajaran agama ketika sudah sampai pada wilayah publik, itu ya diatur dengan hukum-hukum publik yang merupakan kesepakatan bersama dari bangsa ini. Kalau kemudian ada argumentasi dari pihak FPI bahwa kami telah mencoba untuk mengajak kita semuanya sebagai sebuah bangsa untuk bernegara yang baik, tapi kok apa yang Anda pertunjukkan setidaknya pada wilayah elitis itu tidak mencerminkan itu sama sekali, dan Anda juga tidak memberikan ruang bagi kita untuk mengambil bagian dalam proses-proses itu. Marah dong kita, kira-kira seperti itu ya. Apakah itu bisa dibenarkan? Kalau menurut saya, kalau tadi saya menyebut ketika ruang publik itu dibuka pada siapa saja, maka ada yang terjadi yang disebut dengan proses kontestasi. Walaupun kontestasi ini tidak boleh dibiarkan memang berjalan tanpa ada regulasi. Memang ada persoalan, harus kita akui, ada persoalan dalam pelaksanaan berbagai aturan itu. Tadi saya sebut di awal, substansi dari demokrasi itu kan sebagiannya adalah sharing power. Karena itu di banyak negara, misalnya Bang Akbar lebih tahu daripada saya soal ini ya, sebagai mantan anggota dewan. Kan ada negara yang anggota parlemennya itu diangkat, tidak dipilih. Ya misalnya di Prancis ya, atau di Selandia Baru, dan mungkin ada negara lain. Bahkan kita dulu juga sempat begitu loh Bang. Ada. Yang itu fungsinya apa? Fungsinya kan salah satunya adalah merepresentasikan kelompok yang dia tidak punya hak suara. Saya dulu kan ada fraksi TNI Polri. Karena dia tidak punya hak suara, maka dia harus punya wakil dong, gitu. Nah, karena itu maka wakil itu ditunjuk, diangkat, gitu. Nah, sekarang semuanya dipilih. Kemudian yang kedua, tidakkah itu merupakan risiko yang harus kita hadapi atas pilihan sistem yang kita telah sepakati bersama? Nah, disitulah sistem itu menjadi bermasalah. Nanti saya akan sambung lagi Bang. Yang kedua, misalnya MPR kita itu kan betul-betul menjadi people assembly, di mana Indonesia itu tergambar dari keanggotaan MPR. Makanya ada utusan daerah dan utusan golongan. Nah, ketika kita reformasi, utusan daerah diasumsikan dengan DPD, ya kan? Kalau dulu kan utusan daerah itu ditunjuk. Nah, tapi utusan golongan itu tidak akan mungkin punya wakil kalau semuanya menggunakan hitungan yang seperti sekarang, liberal. Karena kelompok minoritas itu tidak akan pernah punya wakil. Dan kalau kelompok minoritas tidak akan pernah punya wakil, maka akan ada problem terhadap kelompok minoritas itu. Dalam konteks demokrasi liberal, mesti kontestan apapun itu mesti akan memilih mayoritas. Karena mayoritas itu yang punya suara banyak. Dia tidak akan mungkin membela minoritas, karena dia tidak akan mendapatkan suara, bahkan kemudian dia berisiko dengan masa depan karir politiknya demi membela minoritas itu. Apalagi jika misalnya, mohon maaf,
minoritas itu adalah minoritas yang secara teologis itu dianggap sesat. Ya. Sehingga mohon maaf ya, dalam konteks demokrasi sekarang ini, ya kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, kelompok Syiah itu sekarang merasa sangat tidak aman dan tidak nyaman. Karena mereka minoritas dan dianggap sesat. Sehingga para politisi ini jangankan mendekat, menyapa pun tidak mereka ini. Nah ini problem gitu. Saya menjadi tertarik untuk mengangkat tema kita ini, Mas, karena mau diakui mau tidak ya memang ternyata ada friksi di dalam masyarakat kita. Ya. Hari ini ya salah satunya adalah teman-teman di FPI ya. Tetapi kan kemudian saya juga harus fair melihatnya bahwa kemungkinan memang ada problem dalam relasi antara negara dengan kelompok ini kan gitu ya. Ya. Dan karena mereka adalah warga negara juga, maka kita harus mencari cara untuk mencari jalan keluar dari situasi ini kan. Kalau menurut saya soal komunikasi politik ini Bang. Makanya soal komunikasi politik kita lihatlah misalnya ya kembali kepada asal usul FPI ini. Mereka ini kan sebenarnya sejak awal juga tidak hostile kan, tidak menjadi kelompok yang seperti sekarang kita lihat. Bahkan mohon maaf misalnya pada masa-masa sebelum Pak Jokowi ini itu kan seperti bisa dikelola itu. Bahkan ketika ada musibah, ada berbagai bencana itu, FPI juga tampil ke sana tampil itu dan sering mereka ini lebih tampil sebagai relawan kemanusiaan. Betul, gitu. Kita lihat itu kok. Ya kan? Ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya problem yang mendasar itu problem komunikasi politik. Problem komunikasi politik. Karena itu dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun TV ketika saya ditanya, kenapa Mas Mukti mereka ini sudah diberikan sudah diberikan ruang dan sebagainya kok masih turun ke jalan dan sebagainya. Saya bilang ya karena mereka tidak diundang. Maksud saya kalau ruang publik itu didominasi kelompok tertentu, di depan tadi juga saya sebut, maka dia akan mencari cara untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya. Nah karena itu ketika ada yang mengkritik, kenapa kemudian seperti FPI ini terus eksis? Ada sempat yang mengkritik karena partai-partai Islam itu atau berbasis masa umat Islam ini tidak menyuarakan mereka. Saya sempat bertanya juga hal yang sama kepada teman dari FPI yang sempat hadir di sini, bahwa kenapa kemudian partai-partai Islam itu tidak merespon mereka? Berarti kan ada problem di sini kan? Di satu sisi mereka mengatakan diri adalah organisasi agama, di sisi lain harusnya itu ditangkap atau difasilitasi oleh partai-partai agama. Betul. Kan gitu ya. Nah terus apalagi kalau bukan mereka kan gitu ya, siapa lagi gitu ya. Menurut Anda kenapa sampai harus seperti itu? Ya sebagian partai Islamnya memang takut kehilangan konstituen kalau membela FPI. Tapi kan mereka juga konstituen, Mas. Iya, tapi setidaknya potensial konstituen. Tapi kan nggak signifikan. Kalau saya boleh jujur kan anggota FPI itu tidak signifikan untuk mengantarkan seseorang sampai ke dapat kursi DPR. Ya itu juga sih. Ya kan tadi balik kepada hitung-hitungan tadi, betul. Balik kepada hitung-hitungan gitu. Kalau begitu keadaannya, bagaimana negara harus bersikap di dalamnya? Inisiatif seperti apa yang harusnya dilakukan oleh negara? Ya kalau saya kembali kepada yang pertama komunikasi lah kita bangun sebaik-baiknya ya. Saya tadi mengatakan secara person ya Habib Rizik itu seorang yang lembut, seorang yang sebenarnya tidak segarang ketika pidato-pidatonya kita dengarkan. Itu yang pertama yang saya tahu ya. Yang kedua selama ini kan memang saluran komunikasi politik itu tidak atau belum dilakukan dengan sangat baik dan efektif oleh partai-partai politik. Mohon maaf, hal yang agak serupa itu kan pernah terjadi pada ormas lain. Muhammadiyah pernah mengalami hal yang sama? Bukan Muhammadiyah, ormas itu tidak harus selalu Islam, harus agama. Ormas yang berbaju tertentu, ya abang tahulah ormas itu sangat notorius pada zamannya. Ya misalnya begini, ada kan dulu ormas misalnya seperti Pemuda Pancasila. Nah itu kan dulu juga dianggap seperti itu kan. Nah tapi kemudian kan sekarang sudah sangat berubah. Sudah sangat berubah karena apa? Memang ada saluran politik bagi teman-teman di Pemuda Pancasila itu. Nah saya kira hal yang sama itu mungkin juga bisa dilakukan pada konteks FPI itu. Saya ingin disiplin dengan pertanyaan saya tadi, Mas. Karena saya memakai pendekatan basis agama tadi. Oke. Kenapa kemudian Muhammadiyah
bisa bertahan malah semakin besar dan eksis, Ya. yang bisa saja sebenarnya di masa-masa lalu pernah juga menghadapi hal yang sama. Kenapa? Apa yang dilakukan Muhammadiyah? Mungkin kita bisa share dengan teman-teman kita di FPI gitu. Yang pertama memang kan kalau dari sisi komunikasi keluar kan Muhammadiyah selalu menggunakan pendekatan lobby. Lobby. Dan kalau kita lihat misalnya Bang Akbar lihat ya, ini kan cara-cara yang sejak dulu dipakai oleh Muhammadiyah sejak sebelum negara ini berdiri. Jadi bagaimana para tokoh Muhammadiyah itu terlibat ketika penyusunan dasar negara, kemudian ketika zaman Pak Harto ya, bagaimana Pak A.R. Fakhrudin itu banyak bertemu dengan Pak Harto menyampaikan gagasannya secara langsung, kritiknya disampaikan langsung. Soal disetujui dan tidak itu urusan belakangan. Tapi bahwa kritik disampaikan itu cara Muhammadiyah seperti itu. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah ini kan memang pada konteks yang bersifat komunikasi itu kan lebih mengedepankan komunikasi-komunikasi yang memang berbasis yang pertama adalah bagaimana kita ini mengangkat persoalan itu dari kepentingan publik. Kepentingan publik. Jadi misalnya kalau kita mengkritisi undang-undang POP, itu kita tidak benci partai politik tertentu, tidak menyerang partai politik tertentu, kita bicara pada kepentingan bangsa kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ketika sekarang misalnya ada atau beberapa waktu yang lalu misalnya Bang Akbar kita melihat persoalan misalnya Omnibus Law misalnya, itu kan kita melihat undang-undang itu sebagai kepentingan publik dan kita komunikasi dengan semua partai politik. Gitu. Kita komunikasi semuanya, yang kita sampaikan adalah gagasan untuk kepentingan bersama. Nah, bahwa itu berasal dari Muhammadiyah itu kan proses, tetapi begitu nanti sudah diputuskan DPR, kita juga sadar tidak semua usul kita itu disetujui, tapi sebagian mungkin disetujui. Dalam konteks kita bicara kepentingan publik, ya kita juga harus fair bahwa ada juga elemen bangsa yang lain yang dia juga punya aspirasi, sehingga dalam konteks ini ada fairness gitu dan ada frankness gitu. Ada di mana kita ini memang setuju dengan proses yang fair itu, tapi juga ada kejujuran dan kita juga memang harus berjiwa besar. Karena apa? Mohon maaf tadi mungkin nyambung ke pertanyaan Bang Akbar. Kenapa kemudian teman-teman FPI ini agak memaksakan kehendak? Padahal kalau kita dalam sisi agama, Nabi Muhammad sendiri kan sebenarnya juga oleh Allah diutus untuk menyampaikan risalah. Tapi pada saat tertentu, ketika beliau tidak bisa menyampaikannya, tidak memaksakan kehendak. Sehingga banyak ayat yang mengingatkan Nabi Muhammad itu dengan ungkapan fa'in tawallau fa'in nama alaikal balagul mubin. Kalau sudah kamu sampaikan, sudah kamu perjuangkan dan tidak ikut, ya sudah, tugas kamu itu adalah menyampaikan risalah ini dengan segamblang-gamblangnya, dengan sejelas-jelasnya. Karena itu nggak boleh ada pemaksakan kehendak dalam konteks yang menyangkut kepentingan bersama. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi di luar aspirasi kita, secara tanggung jawab itu sudah di luar tanggung jawab kita. Nah, ini yang selalu dipakai oleh Muhammadiyah dalam banyak hal dan di semua struktur. Nah, kemudian yang ketiga, Muhammadiyah ini patuh pada aturan. Muhammadiyah kan patuh pada aturan, tidak kemudian mentang-mentang jumlah anggotanya banyak, tidak kemudian punya anggota yang cerdas-cerdas, terus merasa diri paling pinter atau merasa diri paling benar. Saya bisa melihat sikap moderat Muhammadiyah itu katakanlah pada penyikapan terhadap undang-undang Omnibus Law ya. Ada, kita melihat betapa ada kebesaran hati Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi mau mengakui bahwa ya sudahlah, ini sudah menjadi produk politik. Tetapi kemudian Muhammadiyah tidak berdiam diri dengan mencoba tetap mengawal pada bagian lain dari produk undang-undang itu bernama turunannya. Nanti di PP-nya apa segala macam. Menurut saya itu adalah sikap moderat. Tetapi kembali pada yang tadi itu, Mas, kan salah satu kekhawatirannya para pihak dengan penyikapan gerakan teman-teman di EP itu adalah bisa saja itu menjadi pemicu hal yang tidak kita inginkan. Yang di Arab itu kita kenal dengan Arab Spring itu kan. Dimulai dari hal yang paling sederhana, seorang penjual buah membakar diri di depan kantor Satpol PP-nya di sana, itu kemudian itu melebar dan itu hancur gitu. Maka kemudian kita kan
pada akhirnya bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang berpendar di kepala pemerintah saat ini menyangkut dengan ini? Itu kita perlu urun rembuk untuk memberikan pikiran-pikiran kita. Ya salah satunya dengan kegiatan seperti ini. Ya, ya. Menurut Anda, apakah kita perlu khawatir seperti itu terjadi di kita dengan apa yang dipertunjukkan oleh FPI dan penyikapan pemerintah? Kan kita harus fair di dalamnya. Ya, segala kemungkinan bisa terjadi ya. Dan kalau kita merujuk kepada berbagai pengalaman kita di dalam negeri sendiri, banyak hal besar itu terjadi dimulai dari sebuah aksiden sederhana. Jadi misalnya konflik Ambon yang sedemikian rupa kita pernah, itu kan mulanya dari tawur antar sopir angkot kan itu sebenarnya. Tapi kan sebenarnya itu hanya pemicu saja Bang, karena ada persoalan lain yang sebenarnya sudah memuncak dan itu hanya menjadi penyulut saja. Nah karena itu menurut saya kalau situasi dan kondisi bangsa ini bisa kita kendalikan dengan kebersamaan gitu. Kuncinya menurut saya adalah kebersamaan ya. Kalau pengendalinya selalu dengan kekuasaan itu ada batasnya. Kekuasaan itu ada batasnya. Bahkan kemudian di Undang-Undang Dasar ini disebutkan bahwa kekuasaan itu tidak tak terbatas kan. Itu kan sudah jelas ya. Betul. Nah karena itu maka kita melihatlah misalnya pada peristiwa akhir ini ketika kemudian pemerintah itu sangat tegas ya, kemudian sampai aparatur itu menurunkan baliho, kan seperti terjadi arus balik. Seperti jadi arus balik karena apa? Orang melihat loh itu kan bukan wewenangnya Bapak, itu wewenangnya Bapak yang lain gitu. Nah sebenarnya kita ingin supaya kebersamaan itu ada, maka semuanya konsisten dengan rule of the game yang kita sebut dengan aturan dan kita sebut dengan berbagai macam regulasi yang ada itu. Janganlah kita overlap, janganlah kita tumpang tindih. Nah kemudian yang kedua, memang kelompok kritis masyarakat sipil ini harus ada dalam sebuah negara. Nah sayangnya sekarang ini, mohon maaf, partai-partai yang seharusnya menjadi kekuatan kontrol ini kurang berfungsi dengan baik. Kembali ke situ ya. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini Bang, karena seharusnya fungsi kontrol itu kan ada pada partai politik. Kita bicara sistem demokrasi ini. Kemudian mohon maaf, masyarakat sipil itu juga tidak cukup kuat. Mereka punya gagasan-gagasan yang cukup kuat, tapi mohon maaf, gagasan itu kan perlu dukungan amunisi. Nah mohon maaf, sekarang ini kan banyak kekuatan masyarakat sipil yang sustainability-nya itu tidak bisa tanpa, mohon maaf misalnya ada istilah, tanpa ada bandarnya dalam tanda petik gitu. Itu saya juga sangat sedih. Nah karena itu, mohon maaf kan, suara teman-teman masyarakat sipil ini juga sekarang tidak lagi dianggap jernih. Malah ada kesan sekarang ini kekuatan-kekuatan sipil ini justru lagi-lagi dijadikan sebagai kepanjangan tangan dari sebuah kehendak besar para bandar itu. Nah, tapi tentu kita masih berharap ya dan masih optimistis. Yang ada begitu mungkin sebagian kecil lah dari masyarakat sipil. Karena kan pengertian masyarakat sipil juga sekarang mulai bergeser sebatas ormas. Padahal kan asal usulnya kan tidak begitu. Anda kan kelihatannya ingin mengatakan bahwa penyelesaian problem-problem kebangsaan kita sekarang ini tidak jelas dan bahkan mungkin diselesaikan di tempat yang salah gitu ya. Ini pertanyaan sangat cerdas ini, khas Bapak. Coba kita pernah dikuliahi oleh jenengan. Saya pernah ditanya wartawan, bilang gini, kita hendaknya proporsional dalam bersikap. Janganlah partai itu bergaya ormas, janganlah ormas bergaya partai. Jawaban saya itu Bang. Iya. Gitu Bang jawaban saya. Karena sekarang ini jangankan orang lain gitu, masyarakat biasa, kita aja yang berada pada apa namanya itu area itu juga kadang-kadang kebingungan juga, loh kok begini hasilnya gitu kok begini prosesnya gitu. Makanya menurut Mas Muti itu gimana sebenarnya harusnya katakanlah untuk menghadapi apa namanya itu hari ini ya bukan problem ya, ada gejolak di masyarakat kita dan itu FPI ada di dalamnya. Sebenarnya itu negara harus bersikap seperti apa Mas? Ya yang pertama tentu kita ini kan punya Pancasila ya, yang sila keempatnya itu kan menyebutkan permusyawaratan ya. Saya kok yakin bahwa tidak ada
kelompok manapun di negeri ini yang ingin Indonesia ini pecah. Itu optimisme saya. Jadi betapapun orang itu gaduh dan sebagainya, orang Indonesia itu nanti cepat konsolidasinya itu. Gitu ya. Karena memang saya beberapa kesempatan sering ya membandingkan dengan negara lain, Bang Akbar juga saya kira punya kesempatan itu. Itu mereka heran tuh melihat Indonesia itu. Kok semua masalah bisa selesai gitu ya? Iya kan? Dan menariknya kemudian justru kekuatan yang membuat persoalan itu selesai kan bukan saya mengecilkan arti dari para penyelenggara negara ya. Itu kan justru kekuatan-kekuatan masyarakat. Ya. Kekuatan-kekuatan masyarakat. Dan itu yang mohon maaf ketika tadi dibandingkan dengan Arab Spring ya, orang-orang di negara-negara itu tidak punya civil society. Ya. Itu. Saya pernah satu ketika waktu ada dialog Indonesia Mesir ya, ceritanya tentang ini dialog Indonesia Mesir tentang transisi demokrasi. Itu dilaksanakan tidak lama setelah Arab Spring itu. Saya ceritalah mengenai Muhammadiyah yang punya sekian sekolahan, punya rumah sakit, ini. Ada seorang profesor dari sebuah kampus di Mesir itu yang bilang, yang Anda sebutkan itu kan harusnya tugas negara, bukan tugas organisasi. Yeah. Dan di sini masyarakat kita dengan legowo dan berbaik hati kadang-kadang menerima problem yang sebenarnya bukan mereka yang harus menyelesaikannya gitu ya. Betul, coba kita lihat Bang. Memang Indonesia ini unik ya. Iya, karena itu tadi saya menyebut bahwa sepanjang kita ini masih bisa duduk bersama, bermusyawarah, saya kok optimistis ya. Karena memang mohon maaf juga, kemerdekaan Indonesia itu awal-awal kita merdeka, yang banyak berjuang itu kan masyarakat. Ya, tentu saja ya. Masyarakat. Sehingga rasa memiliki itu yang kemudian membuat banyak sekali elemen masyarakat ini yang tidak ingin melihat Indonesia ini pecah, Indonesia ini hancur dan sebagainya. Enggak, gini loh Mas, kenapa sampai hal seperti ini terus kita bincangkan? Ya. Karena menurut saya kita harus mendorong bagaimana situasi itu berjalan seperti seharusnya. Betul. Ada problem, karena kita punya pemerintah dan pemerintah itu kita tunjuk, maka mereka harus mengambil sikap dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Satu. Pada sisi yang lain, masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok atau organisasi, mau tidak mau harus bergerak maju untuk memahami bahwa tidak bisa mereka hanya bisa memaksakan kehendak. Semarah apapun Anda, bolehlah marah, tapi jangan kelamaan marahnya, kira-kira seperti itu ya. Nanti cari stroke malah. Untuk segera itu. Tapi menurut Anda itu apakah memang kita bergerak ke arah situ, pemerintah kita menyediakan diri atau mengkondisikan diri untuk mampu juga menampung apa yang berkembang di masyarakatnya? Ya memang menurut saya siapapun pemerintah Indonesia sekarang memang harus punya percaya diri yang tinggi, karena mandat mereka kan sangat besar. Seharusnya pemerintahan ini harusnya percaya diri, Mas. Nah, itu kan apalagi menang besar loh. Menang tipis lah. Tetapi ya oke lah, kalau di electionnya iya. Tetapi kan realitasnya hari ini, kan kekuatan itu menyatu di pemerintah kan. Nah, disitulah yang menurut saya fungsi-fungsi yang sekarang ini menjadi bagian dari pilar-pilar kebangsaan itu, menurut saya sekarang harus ada yang merajut. Harus ada yang merajut. Dan yang punya kekuatan untuk itu, ya memang pemerintah sebagai penyelenggara negara. Itu. Karena itu supaya ini tidak terlalu lama, memang perlu ada call for action lah, harus ada call for action. Dan itu tidak cukup dengan statement, harus ada action. Menurut saya sekarang ini tidak bisa lagi kita ini berada pada posisi Anda dan saya, kalian dan kami. Menurut saya sekarang ini kita harus berpikir mengenai kekitaan. Indonesia ini punya kita. Mari kita duduk bersama untuk kebaikan kita. Saya yakin kok teman-teman FPI juga capek itu. Capek juga, apalagi kemudian dengan berbagai narasi yang sekarang ini juga luar biasa. Kemudian yang berikutnya, sekarang ini kan juga sebenarnya masyarakat juga sudah mulai punya kesadaran yang sudah menurut saya sudah sampai pada level yang sangat tinggi untuk bagaimana menjaga Indonesia ini supaya tetap seperti yang kita miliki sekarang ini. Nah, soal ada beda-beda dan sebagainya itu kan bagian dari tadi, balik di depan lagi tadi itu konsekuensi dari demokrasi memang meniscayakan adanya perbedaan-perbedaan itu.
Karena itu yang perlu kita bangun sekarang ini, selain infrastruktur fisik Bang, itu penting ya. Kita juga perlu berbuat infrastruktur sosial. Loh, FPI sudah bahkan dengan gerakan barunya itu sudah mencanangkan apa itu? Revolusi akhlak. Ya, itu kan sebuah gagasan yang bagus kan? Ya. Iya. Dalam pelaksanaannya menurutnya dengan gimana? Ya, belum melaksanakan. Gitu ya. Iya. Saya malah berpikir begini sebenarnya. Ini FPI ini hari ini kan yang mengemukakan FPI ini sejak kepulangan Habib dari Arab. Itu memang mereka tujuannya memaksa pemerintah untuk bersikap. Apakah kita sepakat soal itu? Ya, kalau misalnya sebagai sebuah gerakan ya tentu saja dia mesti punya maksud ya, mesti punya maksud. Dan tentu saja semua organisasi punya strategi yang berbeda-beda. Tadi saya sebut Muhammadiyah misalnya lebih mengedepankan pendekatan lobby. Karena mungkin punya akses dan punya istilahnya ya jaringan dan mungkin punya sumber daya manusia. Nah, kalau misalnya teman-teman FPI itu punya cara yang seperti sekarang, ya mungkin juga itu cara teman-teman FPI untuk bagaimana aspirasi mereka bisa didengarkan, bahkan jika mungkin diakomodir. Mungkin ormas lain juga punya strategi yang lain lagi. Saya sempat meminta kepada beberapa elit FPI untuk kenapa nggak bikin partai sekalian gitu ya. Karena kan coba kita pelajari narasi-narasinya ya. Itu sudah narasi politik sebenarnya. Dan elit FPI itu sendiri memang mengakui bahwa pada beberapa bagian mereka memang mungkin berpolitik gitu ya. Tapi ternyata mereka menolak tuh tetap pada gerakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Lantas kalau begitu kenyataannya, begitu situasinya, bagaimana dong jalan keluarnya untuk teman-teman kita bernama FPI ini di hadapan negara dan di hadapan pemerintah? Iya, sekali lagi siapapun di negeri ini kan harus mematuhi hukum yang berlaku di negara ini. Ya, salah satu konsekuensi dari kita memilih menjadi negara Pancasila itu ya komitmen kita untuk mendukung semua regulasi yang ada. Tidak boleh ada satu kelompok manapun, baik dia mayoritas atau minoritas, yang memaksakan kehendak. Dalam sistem kita ini kan tidak boleh ada tirani mayoritas. Tidak boleh kan. Gitu. Karena itu ya sekali lagi, suasana di mana kita ini menyadari betul bahwa kita ini tidak seorang diri di negara ini, tapi ada orang-orang lain dengan berbagai macam aspirasinya, dengan kepentingan-kepentingannya yang berbeda-beda, itu ya bagian dari kita memang harus saling menjaga diri. Sikapnya jenengan ya Pak Muti itu agak menarik menurut saya, setidaknya untuk FPI itu ya. Saya sempat membacanya. Itu ketika datang Habib dijemput di sana, dia kritisi bahwa ini banyaklah ya melanggar apalah PSBB lah segala macam. Tetapi kemudian jenengan juga mengkritisi sikap negara dalam menyikapi setelah itu, katakanlah soal tanduk segala macam. Apa yang menurut Pak Muti itu harusnya menjadi jalan keluar dari problem yang tadi itu? Kok ada berbeda sikap itu? Sebenarnya kan sikapnya sama. Sikapnya itu sama, mendukung pelaksanaan undang-undang. Kan sikapnya sama. Sesimpel itu ya? Kan sesimpel itu kan. Jadi ketika ada kerumunan-kerumunan itu kan melanggar PSBB. Siapapun ya, tidak hanya FPI ya. Kalau toh Muhammadiyah misalnya melanggar juga kita akan tegur. Dan itu kan konteksnya juga berlaku. Ada yang mengkritik saya. Kenapa Anda harus hanya mengkritisi FPI tapi tidak mengkritisi yang di Solo itu, misalnya begitu. Pilkada Solo ya. Misalnya kan, saya kan tidak menyebut satu, tapi saya menyebut elit dan baik elit politik maupun elit agama. Kan saya menyebut itu, jadi sebenarnya penyebutannya general. Bahwa kemudian ada yang mengangkat itu jadi judul berita, itu kan sebagai mantan wartawan saya kira Bang Akbar paling tahu lah gitu. Kan saya menyebut Habib Rizik itu kan termasuk Habib Rizik. Saya tidak menjadikan beliau sebagai fokus utama saya, karena hal yang berkaitan dengan pelanggaran PSBB itu tidak hanya dilakukan oleh FPI saja, tapi juga oleh komunitas lain gitu. Bahkan sempat saya menyebut, saya bilang kepada salah seorang menteri, itu juga yang di Pekalongan itu juga harus dilarang itu. Masih ada pengajian sekian banyak, bahkan beliau itu juga termasuk lingkarannya istana, saya bilang.
Saya menyampaikan itu kepada salah seorang menteri, harus fair aturan ditegakkan. Nah, pada sisi itu kemudian ada kasus lain kan, di mana kemudian baliho-baliho diturunkan. Makanya saya sampaikan, sependek pengetahuan saya itu, kalau urusannya dengan spanduk, reklame yang tidak bayar pajak, tidak berizin, itu wewenangnya pemerintah daerah. Betul. Sehingga konteksnya sebenarnya sama Bang, konteksnya adalah penegakan aturan. Please deh kalau kata anak sekarang itu. Please deh gitu, kira-kira begitu. Ambiguitas yang berlangsung di tengah masyarakat kita itu memang terlihat ya. Dan itu sangat potensial membuat satu orang, satu kelompok itu merasa teralienasi dari situasi ini kan gitu ya. Dan itu tidak bagus. Ya, betul. Dampaknya ya seperti hari ini. Ya. Saya malah bertanya, sampai kapan kita harus terus-menerus terjebak pada situasi ini? Mungkin besok kita bisa menyelesaikan soal EPI. Tapi kalau tidak ada perbaikan bisa akan muncul lagi yang lainnya kan gitu. Kan sebelum EPI ini HTI. Nah, itu yang saya maksud gitu ya. Kan? Sebelum ini kan HTI. Ya, makanya HTI jadi relatif selesai, sekarang muncul EPI. Nanti habis itu apalagi kita nggak tahu. Ya. Gitu. Nah, makanya saya kan mengundang Mas Muti itu kan sebagai representasi dari Muhammadiyah, karena menurut saya Muhammadiyah telah teruji bahkan usianya lebih tua Sekarang dari Republik ini. 108 tahun. Iya. 108 tahun. Mungkin barangkali kita bisa belajar dari situ. Tetapi tentu saja Muhammadiyah juga perlu belajar dari yang lain juga. saya berpikir sebenarnya kita sebagai sebuah bangsa untuk belajar lebih terus lebih maju untuk agar kemudian keseimbangan di dalam sistem sosial itu terjaga. Ya. Merugi kita, apalagi kalau sampai terjadi ekses. Betul, betul. Dan hari ini Pak Muti memberikan kita pelajaran yang sangat bagus, jernih, dengan pendekatan-pendekatan akademis dan ilmiah yang menurut saya bisa kita jadikan semacam acuan untuk melihat bahwa sebenarnya kita bisa lebih baik dan lebih maju kalau kita disiplin dengan itu. Ya. Salah satunya tadi itu, siapapun Anda, bagaimanapun Anda, Ya. patuhi hukum. Ya. Tidakkah seperti itu? Itulah konsekuensi dari Indonesia dan negara hukum. Iya. Konsekuensinya itu. Sekali lagi Pak Muti, terima kasih Terima kasih Bang Akbar ya. telah Terima kasih hadir diundang di memberikan forum yang kuliah. sangat Saya menikmati kuliah ini. Jadi saya sengaja tidak memotong tadi, saya sengaja memberikan itu karena menurut saya sekali-sekali kita dengarkan suara yang berbeda, baik dengan pihak sana maupun dengan pihak sini. Betul. Dan hari ini Anda memberikan untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bang Akbar, terima kasih. Ya. Baik, para sahabat nagarawan dan nagarawati, begitu penyebutan saya untuk penonton Akbar Faisal Unsensor. Hari ini kita belajar lagi dari seorang tokoh tentang bagaimana kita seharusnya bersikap satu unsur di dalam negara. Kita fair di dalam meminta hak, menuntut hak, tapi juga kita fair di dalam menyikapi atau melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan menjadi bangsa yang besar, aman, tentram seperti yang kita impikan selama ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.